Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan materi tentang prinsip dasar analisis laporan keuangan yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri Muhammad Fatur Rahman sebagai pemateri pertama, selanjutnya Riang Arisandi sebagai pemateri kedua, selanjutnya Sri Wahyuni sebagai pemateri ketiga. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu prinsip dasar analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan merupakan suatu proses yang penuh pertimbangan. Salah satu tujuan utamanya adalah untuk mengidentifikasi perubahan-perubahan pokok pada tren, jumlah dan hubungan, dan alasan-alasan perubahan tersebut seringkali merupakan tanda peringatan awal terjadinya pergeseran menuju keberhasilan atau kegagalan suatu perusahaan. Proses penuh pertimbangan ini dapat ditingkatkan melalui pengalaman dan penggunaan alat-alat analitis. Nah, selanjutnya analisis ratio. Nah, analisis ratio itu adalah kegiatan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka lainnya. Perbandingan dapat dilakukan antara satu komponen dengan komponen dalam satu laporan keuangan atau antar komponen yang ada dalam laporan keuangan. Ratio-ratio keuangan biasanya dinyatakan dalam satuan persentase persen atau kali. Baik, selanjutnya yaitu jenis rasio dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu rasio likuiditas. Rasio ini mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Kemudian rasio yang kedua yaitu rasio solvabilitas. Rasio ini mengukur tingkat perlindungan para kreditor jangka panjang. Kemudian rasio yang ketiga yaitu rasio return of investment, yaitu rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba relatif dibandingkan dengan aktiva atau investasi yang digunakan. Kemudian rasio yang keempat yaitu rasio pemanfaatan aktiva. Rasio ini mengukur efisiensi operasi perusahaan investor. Umumnya tertarik pada kelompok rasio profitabilitas tertentu. Kemudian rasio yang kelima yaitu rasio kinerja operasi, yaitu rasio yang mengukur efisiensi dan efektivitas penggunaan aktiva dalam mendukung penjualan perusahaan. Selanjutnya yaitu analisis rasio, dapat dihitung dari berbagai kombinasi atau pasangan angka. Dengan menggunakan pos-pos yang ada pada laporan keuangan, dapat disusun suatu daftar angka rasio yang panjang. Pembandingan pos-pos neraca dan laporan laba rugi dalam bentuk rasio dapat menimbulkan kesulitan, khususnya menyangkut periode waktunya. Idealnya apabila akan membandingkan angka yang ada dalam laporan laba rugi yang ada di neraca, harus digunakan angka rata-rata piutang untuk periode yang sama. Sayangnya data tersebut tidak tersedia bagi para analis ekstern. Pemecahannya adalah dengan menggunakan laba rugi dari saldo awal dan akhir piutang dagang. Meskipun cara ini juga belum mampu menggelimer perubahan dua musiman. Selanjutnya itu perbandingan rasio keuangan menurut Kasmir. Angka-angka yang ada dalam tiap komponen laporan keuangan, misalnya total aktiva lancar dengan utang lancar, total aktiva dengan total utang, atau tingkat penjualan dengan laba, dan seterusnya. Kemudian yaitu angka-angka yang ada dalam tiap jenis laporan keuangan, misalnya total aktiva di neraca dengan penjualan di laporan laba rugi. Kemudian yaitu tahun masing-masing laporan keuangan. Untuk beberapa periode, misalnya tahun 2005 dibandingkan dengan tahun 2006 dan 2007. Kemudian target rasio yang telah dianggarkan dan ditetapkan perusahaan sebagai pedoman pencapaian tujuan. Kemudian standar industri yang digunakan untuk industri yang sama, misalnya capital adequacy ratio untuk dunia perbankan, atau persentase laba atas penjualan tertentu. Kemudian rasio keuangan pesaing pada usaha sejenis yang terdekat, yang digunakan sebagai bahan acuan untuk menilai rasio cadangan.
rasio keuangan yang diperoleh di samping standar industri yang ada. Angka-angka pembandingan ini dapat diambil dari laporan keuangan yang dibuat atau sumber lainnya. Selanjutnya itu laporan keuangan komparatif. Langkah awal yang baik dalam melakukan analisis laporan keuangan adalah dengan menyajikan laporan keuangan secara komparatif. Dengan penyajian ini cepat diperoleh gambaran mengenai pergerakan dan kecenderungan serta memberikan petunjuk yang berharga dalam rangka memprediksi masa datang. Di dalam pembandingan laporan keuangan, perubahan baik dalam absolut atau rupiah maupun persentase, keduanya harus dipertimbangkan. Hal ini disebabkan karena ukuran rupiah dari dasar yang berbeda yang digunakan untuk menghitung perubahan persentase dapat mengakibatkan perubahan persentase yang besar melalui porsi. Analisis common size. Analisis common size adalah teknik analisis keuangan dengan menganalisis komponen-komponen yang ada dalam laporan keuangan, baik yang ada di neraca maupun di laporan laba rugi. Tujuan analisis common size yang pertama, persentase investasi terhadap masing-masing aktiva atau terhadap pasiva. Yang kedua, struktur permodalan. Yang ketiga, komposisi biaya terhadap penjualan. Komponen analisis common size. Yang pertama, antara komponen piutang dengan total aktiva. Dengan rumus piutang dibagi total aktiva dikali 100%. Yang kedua, antara komponen utang jangka pendek dengan total pasiva. Dengan rumus utang jangka pendek per total pasiva dikali 100%. Yang ketiga, antara komponen sediaan dengan total aktiva. Dengan rumus sediaan dibagi dengan total persediaan dikali 100%. Yang keempat, antara komponen harga pokok penjualan dengan penjualan bersih. Dengan rumus HPP per penjualan bersih dikali 100%. Kemudian yang terakhir, antara komponen laba operasional dengan penjualan bersih dengan rumus laba operasional per penjualan bersih dikali 100%. Kemudian analisis tren. Analisis tren merupakan analisis yang menggambarkan kecenderungan perubahan suatu pos laporan keuangan selama beberapa periode atau dari tahun ke tahun. Pada teknik ini, data laporan keuangan untuk beberapa periode dinyatakan dalam satuan persentase atas dasar tahun dasar. Neraca dan laporan laba rugi yang disusun dalam persentase tren dapat memberikan informasi mengenai tingkat pertumbuhan masing-masing pos laporan keuangan dari tahun ke tahun. Kondisi keuangan. Kondisi keuangan suatu perusahaan dikatakan dalam kondisi yang aman apabila yang pertama, tingkat pengembalian yang rendah, kemudian yang kedua, dasar modal yang besar, yang ketiga, pertumbuhan yang melambat, dan yang terakhir, utang dan aktiva jangka pendek sedikit. Kondisi keuangan suatu perusahaan dikatakan dalam kondisi yang tidak aman apabila yang pertama, tingkat pencairan aktiva yang tinggi, kemudian yang kedua, aktiva jangka panjang tinggi, yang ketiga, dana dari luar lebih 50%. Yang selanjutnya dasar modal kecil, kemudian pertumbuhan yang tinggi, dan terakhir pendapatan yang sangat fluktuasi. Hubungan antara berbagai rasio. Hubungan antara rentabilitas ekonomi dengan rentabilitas modal sendiri. Semakin besar rentabilitas ekonomi akan berakibat besar pada rentabilitas modal sendiri dan sebaliknya. Kemudian hubungan antara rasio utang dengan rentabilitas modal sendiri. Semakin besar rasio utang, semakin besar rasio modal sendiri atau bersifat positif. Kemudian ketika rentabilitas ekonomi lebih kecil dari tingkat bunga, rasio utang bertambah besar dan rasio modal mandiri menjadi kecil atau bersifat negatif. Kemudian pedoman pembuatan analisis sumber dan penggunaan dana. Untuk pos 2 aktiva kecuali kas,
Bila terjadi kenaikan aktiva, berarti telah terjadi aliran kas keluar karena adanya penggunaan kas untuk pembelian aktiva tersebut. Sebaliknya, bila terjadi penurunan, berarti terjadi aliran kas masuk yang berasal dari penjualan aktiva tersebut. Untuk pos 2, utang dan modal, berlaku aturan sebaliknya. Bila terjadi kenaikan utang atau modal, berarti telah terjadi aliran kas masuk karena adanya penerimaan kas dari penerbitan utang atau setoran modal. Sebaliknya, bila ada penurunan, berarti telah terjadi aliran kas keluar yang digunakan untuk pelunasan utang atau penarikan modal. Contoh analisis tren dan common size. Yang pertama, analisis tren. Dalam analisis tren harus ditentukan tahun dasar sebagai pembanding. Baru kemudian dicarikan angka indeks. Rumusan untuk mencari angka indeks adalah sebagai berikut. Angka indeks sama dengan tahun pembanding per tahun dasar dikali 100%. Sebagai contoh, tahun dasar kas adalah 2018 sebesar Rp100 dan kas tahun 2019 adalah Rp140. Maka angka indeks adalah sebagai berikut. Angka indeks sama dengan Rp140 per Rp100 dikali 100%, menghasilkan 140%. Kemudian contoh analisis common size. Pos-pos di dalam neraca dikategorikan menjadi dua, yaitu aktiva dan pasiva. Masing-masing kategori ini atau total aktiva dan total pasiva dinyatakan sebesar 100%. Sedangkan masing-masing pos dinyatakan dalam persentase atas dasar aktiva atau pasiva. Jadi, pos kas yang 31 Desember 2019 bersaldo 1.300 bila dinyatakan dalam persentase komponen menjadi saldo kas per total aktiva dikali 100%. Sama dengan 1.300 dibagi dengan 14.000 dikali 100% menghasilkan 9,29%. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami dan semoga bermanfaat.